got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, bring it down, I got the whole class on the ground. Business Plan Eporia Booth. Hai, our team Pina Aida Tria, Parisa Wedejara, Mardatila, Desipa Amalia, Ulpa Pauziah, dan Nazwa Nuril. Company overview. Jenis usaha kami yaitu jasa. Produk kami menyediakan jasa layanan foto dan cetak. Tahun berdiri 2023. Alamat kami di Jalan Gawes Induk nomor 71 Palangkaraya. Kami juga menyediakan platform yaitu Instagram dan TikTok. Teman-teman udah pasti nggak asing lagi nih dengan Eporia Booth. Jadi, Eporia Booth merupakan salah satu bisnis fasilitas fotografi mandiri yang populer di berbagai anak muda dan cocok dalam momen apapun, dilengkapi dengan berbagai macam latar belakang yang beragam, serta aksesoris yang kreatif. Kami juga menerima untuk acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan event lainnya. Bisnis ini terletak di tempat strategis, tepatnya di tengah kota dan mudah diakses oleh para konsumen. Untuk penunjang identitas usaha, kami telah membuat logo Eporia dengan makna yang ada di dalamnya, di mana memuat elemen kamera, elemen bunga, tipografi, warna pink pastel, dan lingkaran di sekitar kamera dan bunga. Nah, untuk memahami dan mengenali usaha apa yang sedang kami jalankan, kami sudah membuat bisnis model kanvas atau yang disingkat BMC. Yang pertama, customer segment. Siapa target dari produk yang kita jual? Jadi, target pasar kita itu mencakup seluruh kalangan masyarakat, yaitu masyarakat Kota Palangkaraya, pria maupun wanita, remaja sampai dewasa, kalangan yang menyukai estetika foto, dan kalangan yang suka mengabadikan momen-momen tertentu untuk kenang-kenangan. Dan juga kita bisa membuat acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, dan event-event lainnya. Selanjutnya, value proposition, di mana photobooth kami menghasilkan foto yang berkualitas tinggi untuk pengalaman yang memuaskan, serta menyediakan pencetakan langsung untuk pengambilan foto yang cepat dan instan, dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis acara untuk menciptakan pengalaman yang unik dan memorable. Selanjutnya, customer relationship. Bagaimana cara kita menjaga hubungan yang baik dengan konsumen, yaitu dengan pelayanan yang ramah dan informatif, responsif dan interaktif di media sosial, dan mengadakan diskon atau promo pada hari atau event tertentu. Selanjutnya, channel. Untuk memasarkan produk, kami sendiri memiliki media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Selanjutnya, key resources. Untuk menunjang usaha photobooth, kami memerlukan kamera dan lighting, komputer, tempat foto, ruangan, perlengkapan foto, dan mesin cetak. Selanjutnya, key activities, di mana kami menyediakan berbagai macam latar belakang dan aksesoris yang menarik, unik, dan kreatif untuk membuat pengalaman fotografi yang menyenangkan dan memberikan pelayanan yang ramah, membantu pelanggan dalam penggunaan booth, serta menangani pertanyaan dan keluhan dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, mengembangkan variasi dan selalu berinovasi, serta menambahkan fitur-fitur baru berdasarkan tren dan umpan balik pelanggan, serta menerima sewa untuk event. Selanjutnya, key partners, di mana usaha ini dapat bekerja sama dengan event organizer dan wedding planner, pihak lokasi dan tempat acara, platform media sosial, dan perusahaan teknologi dan perangkat lunak, layanan logistik, komunitas, dan influencer beserta brand ambassador. Untuk cost structure, dana dialokasikan ke biaya peralatan, biaya teknologi dan perangkat lunak, biaya sewa lokasi, dan biaya pemeliharaan dan operasional. Untuk revenue stream dapat dihasilkan melalui photobooth, cetak foto tambahan, penjualan album foto mini, sewa kostum dan aksesoris, dan event seperti wedding, birthday, corporate, dan lain-lain. Selanjutnya, marketing mix 4P, product, price, place, dan promotion. Di sini kami menyediakan jasa foto dan cetak, di mana setiap 5 menit sesi foto dihargai dengan 30.000 yang sudah termasuk 2 strip foto. Kemudian, place-nya berada di Jalan Gawes Induk, nomor 71 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami juga melakukan promosi melalui media sosial dengan melakukan posting dan story pada Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Adapun strategi pemasaran STP, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting. Secara geografi,
customer segmen Euphoria Booth saat ini akan difokuskan pada pelanggan yang berada di kota Palangkaraya saja. Namun untuk kedepannya akan diperluas hingga luar Palangkaraya. Kemudian secara demografi adalah masyarakat dari semua kalangan, baik kalangan bawah, menengah, ataupun kalangan atas, baik pria maupun wanita yang berusia kisaran 15 hingga 30 tahun atau remaja dewasa. Secara perilaku customer, segmen Euphoria Booth adalah pada acara khusus seperti kalangan yang senang merayakan momen, baik ulang tahun, pernikahan, atau event perusahaan. Dan yang terakhir, secara psikografi, customer segmen Euphoria Booth merupakan orang-orang yang ingin menghargai adanya sebuah momen penting dan mereka juga ingin untuk mengabadikan momen tersebut sebagai kenang-kenangan, serta foto booth ini ditujukan kepada kalangan yang menyukai estetika foto dan juga hiburan dalam berfoto. Yang kedua, targeting. Setelah melakukan segmentasi, langkah selanjutnya adalah memilih segmen pasar yang paling sesuai dengan tujuan bisnis. Untuk Euphoria Booth, segmen yang paling potensial adalah remaja dan dewasa muda. Mereka memiliki minat yang tinggi terhadap fotografi dan media sosial, serta sering mencari pengalaman baru. Kemudian, pasangan muda yang membutuhkan tempat unik untuk prewedding atau sesi foto lainnya. Dan yang terakhir, perusahaan untuk keperluan promosi atau acara perusahaan. Yang ketiga, positioning adalah proses menciptakan citra yang unik dan berbeda di benak konsumen. Euphoria Booth dapat memposisikan dirinya sebagai satu tempat yang menyenangkan dan kreatif untuk berfoto, yang menawarkan berbagai macam latar belakang dan aksesoris yang menarik serta suasana yang menyenangkan. 2. Solusi yang praktis untuk berbagai acara yang menyediakan layanan mudah diakses dan fleksibel, sehingga cocok untuk berbagai jenis acara. Ketiga, brand yang kekinian dan trendy, selalu mengikuti tren terbaru dalam dunia fotografi dan dekorasi. Adapun analisis SWOT yang kami gunakan, yang pertama ada strengths. Bisnis ini memiliki keunggulan inovatif dengan memperkenalkan konsep photo booth yang masih jarang terlihat di Palangkaraya. Yang kedua ada weakness, yaitu ketergantungan pada teknologi seperti pada perangkat keras atau perangkat lunak yang mengalami kerusakan atau gangguan. Operasional bisnis dapat terhenti sementara. Yang ketiga ada opportunities. Dengan peningkatan permintaan pada acara khusus, ada peningkatan permintaan untuk photo booth di berbagai acara seperti kelulusan dan sebagainya. Photo booth menjadi elemen populer untuk menciptakan kenangan dan hiburan. Ada juga tren media sosial dan inovasi teknologi. Yang keempat ada threats, yaitu yang pertama ada persaingan, peningkatan jumlah penyedia jasa photo booth dengan fitur inovatif seperti augmented reality, virtual backgrounds, dan integrasi media sosial dapat menarik perhatian pelanggan. Yang kedua ada perubahan tren, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen dapat berubah seiring waktu. Dan yang ketiga ada pandemi dan pembatasan sosial. Nah, kejadian seperti ini dapat mengurangi jumlah pelanggan serta menurunkan permintaan untuk layanan photo booth. Berikut merupakan tabel proyeksi permintaan dan penawaran pasar pada usaha yang kami buat, di mana asumsi yang kami gunakan dalam membuat proyeksi permintaan dan penawaran yaitu dalam 1 bulan hanya terdapat 26 hari kerja dan jumlah pelanggan yang akan menggunakan jasa photo booth dalam 1 hari adalah 10 pelanggan. Maka dalam 1 bulan pada tahun 2023 akan ada sebesar 260 pelanggan. Dengan demikian, jumlah pelanggan dalam setahun adalah sebesar 3.120 pelanggan, dan setiap tahun diprediksi akan ada kenaikan jumlah pelanggan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Jenis biaya dalam usaha photo booth ini terdiri dari biaya startup atau biaya yang dikeluarkan pada saat awal membuka usaha, dan biaya tetap atau biaya yang dikeluarkan secara tetap per bulannya, dan juga biaya variabel atau biaya yang ditentukan berdasarkan unit jasa yang terjual. Seperti terlihat pada tabel berikut ini, tabel berikut memuat berbagai macam peralatan yang kami gunakan untuk memulai usaha ini, di mana yang telah kami akumulasikan totalnya adalah Rp50.270.000. Berikut kami cantumkan juga tabel biaya tetap per bulannya, tabel biaya variabel per bulannya, dan juga tabel biaya variabel per unitnya. Pada tahap awal memulai usaha photo booth ini, dana yang kami butuhkan meliputi dana untuk biaya startup pada tabel 3 dan biaya tetap untuk 1 bulan pada tabel 4 yang berjumlah sebesar Rp53.820.000, yang dimana sumber pendanaannya berasal dari dana pribadi dari masing-masing anggota dan juga pinjaman dari bank.
Selanjutnya adalah perhitungan pendapatan dan juga payback period yang akan kami peroleh dalam usaha ini. Di mana jika dalam 1 bulan pertama terdapat 260 orang pelanggan dengan harga unit per transaksi Rp30.000, maka pendapatan pada bulan pertama sebesar Rp7.800.000. Kemudian, keuntungan per bulan yang diperoleh jika terdapat 260 orang pelanggan adalah sebesar Rp1.834.000 dengan suku bunga pinjaman 10% per tahun untuk periode perhitungan 5 tahun, diperoleh rata-rata periode pengembalian dana selama 27 bulan 14 hari yang menunjukkan bisnis ini layak untuk dijalankan karena potensi keuntungannya yang menarik. Yang terakhir adalah perhitungan Net Present Value atau NPV. Berdasarkan proyeksi permintaan dan penawaran pada tabel 1, berikut merupakan perhitungan arus kas masuk dalam waktu 5 tahun mendatang. Dengan menggunakan rumus NPV, diperoleh hasil perhitungan NPV sebesar Rp727.922.847,6. Yang mana karena NPV lebih dari 0, maka usaha ini dinyatakan layak untuk dijalankan.